wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raffi Daruswanto Tarigan dari Universitas Pancasakti Bekasi, 28920500046, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Ini saya ingin buat tugas kuliah yaitu dengan mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Gana SE MAK AKC. Siklus akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan dan mengolah data akuntansi secara sistematik dalam satu periode akuntansi. Tapi secara umum bisa disimpulkan, apapun jenis usaha Anda, baik perusahaan dagang, perusahaan jasa, manufaktur, atau lain sebagainya, adalah wajib mengetahui tentang siklus akuntansi agar laporan keuangan perusahaan bisa akurat. Ada 10 cara umum tahap siklus akuntansi, yaitu 1. Menganalisa transaksi. Yang harus dilakukan dalam siklus akuntansi adalah identifikasi atau analisa transaksi. Setiap pencatatan transaksi minimal akan mempengaruhi 2 rekening pembukuan dan dicatat terhadap posisi keuangan debit dan kredit harus dalam jumlah yang sama. Yang kedua, membuat jurnal. Membuat jurnal itu atau mencatat transaksi ke dalam jurnal sesuai dengan kategorinya. Secara umum biasanya pencatatan transaksi dimasukkan ke dalam satu rekening yang didebit dan atau dikredit. Yang ketiga, memposting ke buku besar. Dalam siklus akuntansi adalah memposting transaksi yang sudah dicatat ke dalam jurnal ke buku besar, dan untuk menggunakan identifikasi, setiap rekening akan mendapat nomor kode. Yang keempat, menyusun neraca saldo. Menyusun neraca saldo, kita hanya perlu memindah saldo setiap akun di buku besar ke dalam neraca saldo. Pastikan nominal saldo, debit dan kredit dalam neraca seimbang, karena jika tidak seimbang, kita harus mencari di mana kesalahan terjadi sehingga saldo tidak seimbang. Yang kelima, membuat jurnal penyesuaian. Kadang kita menemukan transaksi yang belum dicatat ataupun kesalahan dalam mencatat. Jadi fungsi penyesuaian, setelah mencatat dalam jurnal penyesuaian, selanjutnya transaksi akan dipindahkan ke buku besar. Yang keenam, membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Saldo antara aktiva dan pasiva dalam neraca saldo harus seimbang. Yang ketujuh, membuat laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang sangat penting untuk direksi perusahaan, karena dengan itu mereka bisa mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Yang kedelapan, membuat jurnal penutup. Jurnal ini hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Yang kesembilan, membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik dibuat untuk menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi tertentu yang terjadi secara berulang pada periode berikutnya. Yang ke-10, neraca akhir. Isi dari neraca ini adalah daftar saldo rekening di buku besar. Isinya hanya akun-akun permanen. Dan keterangan jurnal umum yaitu A, kolom 1 yaitu tanggal, dan kolom 2 yaitu keterangan ringkas, kolom 3 yaitu referensi, kolom 4 yaitu debit, kolom 5 yaitu kredit. Seperti pada contoh berikut, kita masuk ke contoh.
1 Juni 2020 perusahaan menerbitkan modal saham tambahan sebesar 300 juta rupiah. Sini keterangannya kita masukkan kas, di debit 300 juta dan modal saham di kredit 300 juta. Lalu tanggal 2 Juni 2020 membeli secara tunai gedung yang akan dijadikan sebagai salah satu kantor seharga 280.800.000 rupiah. Ini keterangannya, gedung di debit 280 juta dan kas keterangannya pembelian gedung tunai 280 juta juga. Dan tanggal 12 Juni 2020 dibeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 13.200.000 rupiah. Keterangannya perlengkapan kantor di debit 13.200.000 rupiah dan utang pembelian perlengkapan kantor kredit 13.200.000 rupiah. Demikian penjelasan siklus akuntansi dari saya. Sekian dan terima kasih.